banyak sekali keuntungan saat kita bisa berbahasa Prancis. Ajak ngobrol bahasa Prancis, sehingga kita bisa menciptakan orang-orang baru yang memiliki kemampuan berbahasa Prancis yang baik. Sebetulnya untuk berbagi ya kepada para guru, terutama guru SMA, SMK dan MA untuk bahasa Prancis.
kita sudah tiba di gedung UPI, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Sastra. Dan kita akan menuju ruangan di mana kita akan melaksanakan kegiatan lokakarya yang digagas oleh dosen-dosen UPI untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kita masuk. Di sini sudah ada Pak Ganjar. Selamat pagi Pak. Bonjour. Iya, kita masuk ke ruangan ini. Nah, ini ruangannya guys. So cozy. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan selama 1 hari penuh di sini. Kalau di jadwal kita mulai dari jam 8 sampai jam 17 atau jam 5. Ini adalah ruangannya. Dan sudah ada beberapa peserta yang sudah hadir. Ini ada TIP. Bu Ipe, sehat. Ini ada Ibu Unung. Yang kelas 11 sudah ada di anaknya. Iya. Nanti titip yang Ini kelas 11. ruangannya Itu sudah kan aku suruh gitu. kumpul. Ini ada pematerinya guys, namanya Ibu Ica. Halo Ibu, selamat pagi. Asik. Oke. Terus lihat ya YouTube saya agar bisa mengetahui kegiatan hari ini. Oke. Iya, ternyata guys, untuk segala kondisi ibu-ibu tetap harus berdandan. Ini adalah Ibu Latifah Pujiastuti. Sepeda. Kok sepeda sih teh? SPD kan Oh, sepeda. Kirain sarjana penuh derita. Yang di sebelahnya ini juga ibu yang berprestasi internasional, guys. Namanya Ibu Unul. Setia Ningrum. Pamerin dosen. Jadi guys, ini adalah guru dari sekolah terpencil yang baru menemukan bentuk mic yang kecil. Biasanya mic-nya segede gaban. Ini namanya Pak Ganjar guys. Iya guys, ternyata ada yang pakai lipstick juga. Jauh-jauh dari mana lu, Pok? Dari Planet Cikarang. Oh, Cikarang ya. Lu bayar nggak naik mobil? Enggak dong, dibayarin sekolah. Oh, masuk. Enggak, maksud gua lu masuk di dalam atau nangkel gitu. Pangku sama sopirnya. Ya Allah. Jadi guys, hari ini tuh kita lagi ada kegiatan di UPI dan di sini sudah hadir beberapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Kita lihat satu-satu yuk. Nah, ini namanya Bapak Ganjar. Di sebelah saya ini ada Ibu Bekti dari SMA Presiden. Tapi dia tinggalnya enggak di Istana Presiden sih. Rakyat Jelata dia. Di sebelahnya ada Cenia, sebelahnya lagi ada Ibu Retno. Cuma agak-agak aneh hari ini Ibu Retno kok pendiam ya? Apalagi jet lag. Padahal dia bukan naik pesawat sih. 2 jam di travel. Nah, yang di ujung sana ada bos Gurilem. Bos Gurilem ya. Nah, itu ada Ibu Feni. Terus ada Ibu Ipe. Bu Ipe itu lagi isi perutnya kayaknya. Ada Ibu Unul, satu lagi ini yang paling muda adalah Ibu April. Itu ada pembicaranya Ibu Arisa Rakmadan. Kita menyambut kedatangan dari tamu penting guys. Ini dari daerah Bogor, jauh sekali dari Bandung ya. Ibu berapa jam Bu? 100 jam. Ibu berhenti dulu bisa Bu? Saya wawancara dulu. Karena ini perjalanan jauh. Jet lag enggak Bu? Jet lag ya? Masya Allah. Oh lapar. Sama Bu. Ayo kita lapar bareng-bareng. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul kembali secara luring dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Dharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, yang pada kesempatan kali ini bertemakan pelatihan media evaluasi daring gramatika bahasa Prancis bagi guru-guru bahasa Prancis SMA, SMK, FA se-Jawa Barat. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Dadang Sinandar M. Hum selaku Ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (APMRI). Lalu yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD
selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dari Departemen Pendidikan Bahasa Prancis. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Dadang Sunendar MHum selaku Ketua LPPM yang juga merupakan anggota pengabdian kami yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, juga kepada Ibu Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Ibu Profesor Dr. Tri Indriharni MPD, yang juga telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukannya pada pagi hari ini untuk hadir dan memberikan sambutan. Juga tidak lupa kepada para Bapak Ibu Guru yang sudah jauh-jauh hadir, baik dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPPM UPI, Ketua Pelaksana Pengabdian dari Departemen Pendidikan Bahasa Prancis beserta seluruh anggota, dan yang saya cintai dan banggakan para guru-guru bahasa Prancis di Jawa Barat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah hari ini kita dapat bertemu langsung ya. Biasanya kita kalau bertemu hanya daring saja, bertatap maya begitu ya. Sekarang alhamdulillah setelah 2 tahun kita berdiam di rumah, tidak ada kegiatan langsung seperti ini, alhamdulillah kita dapat bertemu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan mohon tetap menjaga protokol kesehatan saat ada di gedung ini. Selamat datang di gedung FEBS UPI yang dari alumni, mungkin sekalian kangen-kangenan, yang bukan alumni sekalian kenalan, sekalian lihat, mungkin nanti kalau ada kesempatan berjalan-jalan begitu ya, sekalian juga bisa mempromosikan kepada para siswa di sekolah ya, supaya mereka mau melanjutkan studi di sini begitu, karena kami membutuhkan siswa-siswa yang sudah belajar bahasa Perancis. Sebetulnya harapan kami itu yang datang ke sini tuh yang sudah dapat bekal di sekolah gitu ya. Dan saya yakin salah satu alumni dari Bapak Ibu tuh udah ada di sini ya, sudah ada yang berkuliah di sini. Kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan kita hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Kewara, salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh kami para dosen adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Prof. Ini yang juga selaku Ketua Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis Indonesia, yang saya hormati Ketua Pelaksana PKM dari Prodi Prancis FEBS UPI, ya Bu Arisa, dan seluruh anggotanya termasuk saya sendiri anggotanya, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah ya, jadi sangat senang saya bertemu bersilaturahmi secara tatap muka langsung ya, seperti disampaikan Bu Dekan tadi. Setelah sekian lama kita bertemu secara daring. Pertama-tama dari LPPM, karena mungkin saya diundang sebagai Ketua LPPM UPI, saya menyambut baik kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi kegiatan rutin universitas ya. Seperti diketahui, tugas dosen itu intinya ada 3 yang dikenal sebagai tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran atau pendidik, mengajar seperti WAPA. Yang kedua, melaksanakan penelitian, dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Jadi dharma yang ketiga. Nah, ini 3-tiganya juga sangat berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sedang lagi di Jawa Barat, tepatnya Sekuring Tanti Rupiati. Oh iya, Kamis diunda bener-bener. Makanya hitam nih. Jadi awalnya dari Bangsu dari Mau ya, kalau mau jadi GP mungkin angkatan 7 mulai dibuka ya Madam ya. Nanti kita sharing tentang kiat-kiat dan cara bagaimana untuk mengikuti GP dari Ibu Tatat itu Madam. Oh, ada waktu. Kalau ada waktu. Enggak. Hari ini mah pokoknya
Oke, Bu Tatat betul. Ya, ini adalah kudapan yang akan kita nikmati hari ini. Ada Awu beserta dengan teman-temannya. Selamat pagi Bu Iis. Akhirnya ketemu juga Ibu. Ya, oke guys, ini adalah kudapan yang kita makan pada pagi hari ini dalam kegiatan Lokakarya Guru Bahasa Perancis di UPI Bandung. Ini di sebelah saya ada Pak Yadi. Selamat pagi Pak. Pak Yadi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini adalah orang penting di UPI guys. Semua penting. Iya, terima kasih Pak. Oke, kita akan ketemu dengan Ibu Tanti. Ini salah satu guru bahasa Prancis yang luar biasa. Apa? Biasa di luar. Oh, saya mau ngomong gitu Bu, cuma nggak tega. Ibu bisa jelaskan Bu, ini apa aja namanya Bu? Sambil ditunjuk, mangga Ibu. Biar pemirsa di rumah pada tahu, silakan Bu. Putu mayang. Oke, itu putu mayang. Paminu ieu. Sundanya keluar. Ya. Paminu ieu mah Putri Noong. Putri Noong, yang ini ya Bu ya. Oke, dari pisang ya Bu. Cauna. Terus? Ini ketan dua-duanya. Oke, ketan. Cuma ini berbumbu. Cuma ini berbumbu, ketannya putih. Yang ini ketan hitam dan tidak berbumbu. Dua-duanya. Kalau ini mah asin jelas. Ya. Risol. Risol. Ye ongol-ongol. Ongol-ongol. Kalau di tempat saya itu awuk Bu. Awuk sami waya dan juga awuk. Mohon. Pami ieu mah ieu teh tina sampe. Apa namanya? Namina naon ya? Merah putih. Naon ya naminanya? Sampe lah pokoknya mah. Ya. Ieu mah. Halo. Awuk. Awuk tadi udah. Ieu mah darlung. Dadar gulung. Oh, bukan darling. Bukan, Dadar guling dong. Okay. Kalau ini Obi-Wan Kenobi. Sudah itu saja yang ada di piring saya paling tidak. Ya, atur nuhun Bu. Sami-sami. Kalau ini bisanya apa, menjelaskan apa Ibu? Makan. Oh, bagian makannya. Pour ne pas oublier, voilà. Pour ne pas oublier notre français, en cas de promouvoir l'utilisation de français dans notre classe de français avec nos étudiants. Je suis sûr que dans la pratique en classe de français au lycée, vous faites l'habitude, vous vous habituez à communiquer en français dès le début d'apprentissage. Par exemple, avec les étudiants de 10e année, première année de français, dans la classe au lycée peut-être, vous pouvez commencer à inciter des élèves, des apprenants à parler français. Comment? Par exemple, pour la pratique de la production orale, bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Etc. Parce que ça c'est pour rappeler nos étudiants aux matières précédentes. C'est pourquoi, dans notre vie quotidienne... Jadi saya malah seperti Madam Tanti tadi, saya meminta anak dari mulai yang mengulang saja, ulang-ulang, mungkin 2 kali, 4 kali, terserah. Tiap saya masuk, misalnya bonjour, mereka kan menjawab bonjour. Coba ya kita lihat kemarin siapa yang mau jawab tu papel ngomong misalnya gitu. Nanti mereka kan rebutan, oh je m'appelle. Padahal itu doang. Sampai hari ini masih je m'appelle Pak saya. Gitu masih je m'appelle masih. Bukan jadi ada yang je m'appelle gitu. Di sini gitu loh maksudnya. Kita di sini di daerah jawabnya tidak saya di dia gitulah kasarnya sih kayak gitu kalau saya. Suruh siapa ada di Bandung. Harus bisa bahasa Sunda, ya Mbak Mel. Oh, biasa. Langsung dipesukan. Unfollow. Biasa. Bahasa Sunda. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebenarnya ini kalau saya tidak akan memberikan penjelasan PowerPoint karena memang belum menyiapkan juga. Saya rasa ini lebih langsung praktik. Atau kita mau kasih timernya, kalau ini kan otomatisnya 1 menit biasanya. Bisa Ini 5 aja bikinnya Bu. 5 aja Bu, bingung. Iya, ini adalah cara pembuatan media pembelajaran menggunakan word wall.
Ya, jadi kita bikin dulu pertanyaan betul dan pertanyaan salah, kemudian muncullah permainan ini. Ternyata keren banget. Oh iya. Dia lagi bikin soal. Tapi ada juga loh guys, dia bikin soal, dia bikin jawaban benar atau salah. Ternyata yang salah dia tekan juga, kan bego. Kecepatannya juga bisa kecepatan. Masuk. Ya, Om. Oh, ya. Turun. Jangan pencet. Mau kali pencet. Masuk. Nah, itu mengenai speaking ya, untuk oral corrective feedback. Pertanyaannya, ketika kita masuk pada pembelajaran menulis, strateginya sama nggak? Tentu beda. Nah, kenapa saya fokuskan di oral dan di ekri? Seperti yang tadi saya bilang di awal, alasan pertama karena goal pembelajaran bahasa itu pasti yang performatif, speaking dan writing. Yang kedua, kalau kita bicara akurasi gramatika, ini kan akan tercermin dalam tuturan, dalam teks, baik itu teks lisan maupun teks tulis. Kalau di benak ibu bapak berpikir bahwa gramatika itu hanya serangkaian soal pilihan ganda, serangkaian soal melengkapi kalimat dengan pilihan ganda, itu namanya sedang berlatih menggunakan elemen gramatikal yang dipelajari. Tapi kalau kita bicara aspek gramatika dalam kompetensi berbahasa, maka harus terwujud dalam teks. Gitu. Tulis di atasnya. Apa yang ibu bapak tulis? Apakah bapak ibu memberikan komentar atau pertanyaan atau apa? Jarang. Pertanyaan langsung. Ya. Written corrective feedback itu sangat challenging karena bagi guru itu melelahkan, serius ya. Sangat melelahkan, apalagi siswanya banyak biasanya ayo 40 lebih gitu ya. Sangat ya. Sangat melelahkan. Kelas pula. Betul. Itu bisa menjadi inspirasi untuk dipikirkan kembali bagaimana kita sebagai pengajar akan menerapkan pembelajaran keterampilan menulis. Kita coba praktekkan agar si anak bisa mengalami semuanya dari mulai pre-writing, writing, revision, bahkan sampai publish. Mungkin kita sebagai guru bisa berkreasi bentuk publikasinya seperti apa, apakah di blog atau di sosial media atau dimanapun itu yang bisa membuat si anak merasa sebagai bukan pembelajar bahasa tapi pengguna bahasa gitu. Itu ya. Nah, kembali ke corrective feedback, ini ada beberapa strategi dari Alice. Poin kelima, electronic feedback artinya guru memberikan komentar pada item yang salah berupa hyperlink di mana siswa bisa belajar lebih lanjut mengakses materi itu. Misalkan salah di konjugasi, alih-alih kita memberi, kalau mau caranya nggak mau direct gitu, cuman dikasih komentar wrong verb, lalu kasih Bapak Ibu, guru penggerak adalah diklat, di mana guru akan diberikan materi-materi mengenai kalau istilah briefnya itu how to be a good teacher lah. Kita dikembalikan lagi kepada fitrah kita bahwa kita adalah seorang pendidik dan juga kita harus sebagai guru yang menghamba kepada siswa. Kadang-kadang kata menghamba ini sendiri pun disalahartikan gitu. Jadi dianggapnya kita akan memerdekakan anak semaunya, anak tidak diberikan punishment, anak kemudian curhaur lah misalnya orang bilang gitu kan ya. Tapi karena tidak. Yang dimaksud dengan menghamba kepada anak adalah bahwa kita harus melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita masih bisa memberikan punishment, kita masih bisa mendidik mereka, dan kemudian kita juga sudah siap? Siap. Bismillah. Telurnya di mana? Di perut. Siapa sih yang main motor panjang? Selamat Ibu. Selamat kepada Ibu Nia.
tumben-tumbenan. Tumben-tumben. Nggak sia-sia Ibu Enje. Asik. Kalau saya masukkan bisa-bisa Oke. Ibu Bapak, berhubung acara kita pada hari ini sudah selesai juga, kami selaku tim PKM dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis S1 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak, dan sangat bersyukur sekali atas antusiasme Ibu Bapak semua ya. Jadinya semangatnya terbakar lagi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada para siswa kita. Sebelum kita kembali ke Pewara untuk menutup acara, kami mohon kesediaan Ibu Bapak nanti mungkin beberapa hari lagi mengirimkan ini semacam angket lagi untuk feedback kegiatan kita pada hari ini, dan insya Allah karena ini berjalan kegiatan PKM-nya itu kelanjutan dari yang tahun lalu gitu, jadi sebelum PKM ini Ibu Bapak bisa memberikan saran kepada kami, ide-ide lagi mungkin tahun depan sebaiknya apa PKM yang kira-kira diperlukan oleh Ibu dan Bapak. Untuk anak-anak di SMA, SMK atau MA, kalian harus bersemangat untuk belajar bahasa Prancis, karena bahasa Prancis ini selain juga adalah bahasa yang digunakan di PBB ya, bahasa Prancis ini tuh bahasa resmi di POS, lalu juga bahasa resmi di Olimpiade gitu ya. Jadi banyak sekali keuntungan saat kita bisa berbahasa Prancis, dan juga dalam undang-undang kita itu harus bisa berbahasa asing gitu ya. Memang yang pertama adalah kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing termasuk bahasa Prancis. Prancis sebagai negara dunia yang bahasanya digunakan di beberapa negara di dunia ini, tentu saja bahasa ini sangat layak untuk dipelajari. Untuk guru-guru bahasa Prancis, kita sebagai guru bahasa Prancis tentu saja harus kreatif. Carilah kreativitas saat kita mengajar supaya anak-anak kita itu merasa kangen, merasa senang untuk belajar bahasa Prancis. Nah, ini mungkin salah satu upaya yang dilakukan agar bahasa Prancis bisa eksis di Indonesia tercinta kita ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih ya, kepada guru-guru yang masih terus semangat menjalankan profesinya, terutama untuk guru bahasa Perancis ya, yang terus senantiasa mengajarkan bahasa Perancis. Yang kedua, tetaplah semangat untuk terus menularkan kecakapan dalam berbahasa Perancis pada siswa, yang bukan saja hanya untuk mengejar tuntutan kurikulum, tetapi lebih dari itu kita harus memberikan satu pembelajaran yang bermakna, sehingga kita bisa betul-betul menciptakan orang-orang baru yang bisa kita ajak ngobrol bahasa Perancis, sehingga kita bisa menciptakan orang-orang baru yang memiliki kemampuan berbahasa Perancis yang baik. Karena yakinlah dengan itu kita sebagai guru akan merasa sangat puas ketimbang hanya melihat anak didik kita bisa lulus dengan nilai bagus begitu ya. Tapi kalau kita tahu banyak siswa kita yang bisa bercakap-cakap dalam bahasa Perancis dengan baik, dengan percaya diri, itu pasti akan jauh lebih membanggakan. Jadi tetaplah semangat untuk menularkan ilmunya, tetaplah semangat untuk menciptakan orang-orang seperti kita ya, yang bisa berbahasa Perancis. Ya, satu hal mungkin ya, kita hidup sekarang sudah di era informasi, bahkan era informasi itu dimulai sejak runtuhnya tembok Berlin, apalagi sekarang dengan informasi berbasis IT. Nah, maka kecakapan kita dalam berbahasa ya, tidak hanya satu bahasa tapi multilingual, itu akan menjadi nilai tambah dalam hidup kita sebetulnya, akan bermanfaat. Sekalipun mungkin kita kelak tidak bekerja di yang langsung berhubungan, tetapi yakinlah bahwa memiliki kompetensi bahasa asing itu akan selalu menjadi poin plus. Kalau untuk tujuan kegiatan PKM tahun 2022 ini sebetulnya untuk berbagi ya kepada para guru, terutama guru SMA, SMK dan MA untuk bahasa Perancis dalam penggunaan media evaluasi, khususnya di pelajaran gramatika atau tata bahasa Perancis. Karena meskipun saat ini kita sudah melaksanakan sekolah tatap muka, tapi ada beberapa kegiatan yang
mungkin masih dapat dilakukan secara daring juga, sehingga diharapkan berbagi materi pada PKM kali ini itu bisa memperkaya pengalaman dari guru-guru untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda gitu kepada murid-muridnya. Jadi lebih menyenangkan karena kita mau yang fun learning supaya anak-anak nggak bosan. Kalau secara umum sih tidak ada ya Pak kendalanya, karena kami beruntung gitu ya sebagai penyelenggara PKM ini, feedback dari guru-guru karena di awal itu kami juga sempat menyebarkan angket, itu sangat positif sekali, sehingga kami juga senang untuk memprakarsai acara ini. Jadi kurang lebih tidak ada sih kesulitan yang berarti. Pesan saya sangat menyenangkan ya, karena walaupun ini acaranya bukan acara formal gitu ya, jadi nuansanya tuh nuansa kekeluargaan. Jadi tadi dengan guru-guru juga kita banyak berbagi pengalaman, karena guru-guru juga kan lebih kaya akan pengalaman bahkan ya dibandingkan saya gitu, karena terus terang pengalaman para ibu bapak guru ini jauh lebih banyak gitu. Dan untuk YouTube channel punyanya Pak Imat ini luar biasa, mudah-mudahan semakin maju, semakin banyak pengikutnya, dan juga semakin membantu saya sebagai Ketua Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis seluruh Indonesia untuk mempromosikan bahasa Perancis. Terima kasih. Oke, channel Imat Mulia Raffi ini sangat menarik, kontennya beragam ya, dari mulai edukatif sampai yang hiburan. Terus semangat, karena saya percaya tidak mudah ya, untuk konsisten dalam membuat YouTube channel. Saya pun memiliki YouTube channel, namun karena tidak konsisten jadi ya tidak sebagus channel ini. Jadi silakan untuk teman-teman subscribe channel ini, insya Allah akan banyak manfaatnya. Itu bagus sekali ya, karena jarang, kalau menurut saya sih jarang ada guru yang punya channel YouTube yang bisa berbagi informasi, terutama bahasa Perancis itu masih terbatas sekali, dan info-info yang dibagikan juga menarik oleh Pak Imat. Pak Imat juga membagikan beberapa materi-materi pelajaran, dan itu sangat menyenangkan sih. Jadi guru-guru lain juga bisa terpacu untuk berkarya seperti Pak Imat.